Shalom, Haverim. Bapak Yahweh Beshem Yeshua Masih yang memberkati. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang sering kali menjadi perbincangan, yaitu nama asli dari Mesias. Banyak dari antara kita yang mengenal Mesias dengan nama Yesus. Namun sebenarnya nama asli yang digunakan semasa hidupnya adalah Yeshua. Nama Yeshua berasal dari bahasa Ibrani yang merupakan bahasa sehari-hari di tanah Israel pada masa Yeshua hidup. Dalam bahasa Ibrani, Yeshua, Yod Shin Wo Ayin, yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Ketika Perjanjian Baru atau Brit Hadasa ditranslate dan ditulis dalam bahasa Yunani, nama Yeshua ditranslitasikan menjadi Yesus. Bahasa Yunani tidak memiliki bunyi yang sama dengan bahasa Ibrani, sehingga terjadi penyesuaian fonetik. Ketika Perjanjian Baru kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, nama ini berubah lagi menjadi Yesus. Akhirnya, dalam perjalanan sejarah dan melalui berbagai bahasa, kita mengenal nama tersebut sebagai Yesus. Perubahan dari Yeshua menjadi Yesus tidak hanya disebabkan oleh transliterasi bahasa, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya dan penyebaran agama Kristen ke seluruh dunia. Ketika agama Kristen berkembang di berbagai wilayah yang berbicara dengan bahasa berbeda, nama Yesus diterima dan digunakan dalam konteks lokal mereka. Namun penting untuk diingat bahwa di lingkungannya sendiri, Mesias dikenal sebagai Yeshua. Mengetahui nama asli Mesias, yaitu Yeshua, memiliki dampak teologis yang penting. Ini menyoroti akar Yahudi dari iman Kristen dan mengingatkan kita akan konteks historis dan budaya di mana Mesias hidup. Selain itu, pemahaman ini membantu menjembatani kesenjangan antara tradisi Yahudi dan Kristen. Namun, kita perlu menyadari bahwa meskipun kita lebih akrab dengan nama Yesus, nama asli yang digunakan oleh Mesias adalah Yeshua. Mengetahui hal ini bukanlah untuk memisahkan, tetapi untuk memperkaya pemahaman kita tentang sejarah dan akar dari iman kita. Dengan menghargai nama asli Yeshua, kita dapat lebih mendekatkan diri pada konteks asli kehidupan dan ajaran Mesias. Kita tahu mungkin Yesus sama dengan Yeshua. Hal ini tidak dipahami dengan baik di Israel, tetapi perlahan-lahan cahaya mulai bersinar karena semakin banyak orang memahami bahwa Yesus Kristus bukanlah tokoh asing dari agama kafir, tetapi Yeshua HaMashiach, keselamatan, adalah Mesias Yahudi dari Nazaret di Israel yang dinubuatkan dalam kitab Ibrani. Dan engkau akan menamakan dia Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, di dalam kitab Matiyahu 1 ayat 21. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah menetapkan atau kita setelah tahu nama Ibraninya yang sebenarnya Yeshua, haruskah kita berhenti memanggilnya dengan Yesus? Memang benar bahwa ibu dan teman-temannya memanggilnya Yeshua dan bukan Yesus. Tetapi jika Anda mengenalnya sebagai Yesus, apakah ia keberatan? Apakah salah untuk memanggilnya Yesus? Ada beberapa orang yang akan berdebat sampai muka mereka membiru atau memerah bahwa penting untuk memanggilnya Yeshua dan bukan Yesus. Tetapi kedatangan Yeshua juga merupakan waktu Tuhan untuk membawa keselamatan kepada orang-orang non-Yahudi. Saya percaya bahwa bukan suatu kebetulan bahwa namanya disebarkan
dalam bahasa internasional pada saat itu Yunani. Namun itu akan menyebar, nama itu akan menyebar jauh dan luas ke setiap bangsa di bumi, dan hal itu terjadi. Tuhan kini membuka jalan bagi semua orang di bumi untuk datang kepadanya jika Anda berhubungan dengannya dengan namanya Yesus. Maka jangan biarkan hal itu menjadi beban bagi Anda untuk berubah menjadi Yeshua jika Anda tidak merasa perlu. Itu hak Anda. Dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya. Namanya telah dikenal oleh bangsa-bangsa dalam berbagai versi bahasa Yunani, Yesus. Tetapi sekarang di tempat kelahiran di Israel, orang-orang mulai menemukan Yeshua sebagai Mesias Yahudi bagi mereka. Yeshua akan dikenali lagi oleh saudara-saudaranya yang ada di Israel. Sama seperti Yusuf yang tidak dikenali oleh saudara-saudaranya yang mengenakan pakaian Mitsraim dan berbicara dalam bahasa asing ketika mereka datang untuk meminta bantuan. Yeshua telah berada di antara orang-orang kafir membawa keselamatan, dan sekarang tampaknya diselimuti oleh istilah-istilah dan budaya orang-orang kafir. Menjadi sulit bagi saudara-saudari Yahudinya untuk mengenalinya sebagai salah satu anggota suku tersebut, karena Yeshua sudah tidak dikenali lagi begitu. Mari kita ingat apa yang terjadi pada Yusuf dan saudara-saudaranya dalam Kejadian 45 ayat 1-5. Dan Yusuf tidak dapat menguasai perasaan hatinya di hadapan semua yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah dia, "Suruhlah semua orang keluar dari hadapanku." Dan tidak ada orang yang berdiri bersamanya sewaktu Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan dia menyaringkan suaranya dalam tangisan, sehingga orang-orang Mitsraim atau orang-orang Mesir mendengar, dan seisi istana Firaun mendengarnya. Dan berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Apakah ayahku masih hidup?" Dan saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, karena mereka sangat ketakutan di hadapannya saat itu. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Aku mohon, mendekatlah kepadaku." Dan mendekatlah mereka. Kemudian dia berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mitsraim. Tetapi sekarang janganlah bersedih hati, dan jangan pula menyalahkan diri sendiri bahwa kamu telah menjual aku ke sini, karena untuk menyelamatkan kehidupanlah Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu." Yusuf adalah gambaran dari Sang Mesias, dijual seharga 20 keping perak, sebagaimana Yeshua dikhianati seharga 30 keping, menderita di tangan dan atas nama saudara-saudaranya sendiri, namun tetap mendatangkan keselamatan bagi keluarganya dan banyak orang non-Yahudi lainnya. Kita tahu bahwa akan ada saatnya ketika wahyu ini akan datang kepada orang-orang Yahudi secara massal juga, sebagaimana dijanjikan Elohim dalam kitab Zakaria 12 ayat 10. "Lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem, aku akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Mereka akan meratap atasnya seperti ratapan atas anak tunggal, dan akan merasa pahit karenanya, seperti merasa pahit karena anak sulung." Ini belum terjadi. Tetapi ketika itu terjadi,
akan ada banyak tangisan, baik karena ngeri apa yang telah kita lakukan, tetapi juga sukacita seperti yang terjadi pada Yusuf dan saudara-saudaranya. Mereka akan memeluk saudara Yahudi mereka, Yesua Mesias yang dijanjikan, dan sukacita rekonsiliasi dan reuni keluarga akan saling menguntungkan karena Tuhan telah memanfaatkan semua tahun penolakan itu untuk kebaikan dan keselamatan seluruh dunia. Kitab Roma 11 ayat 25-33, sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, sama seperti yang telah tertulis, Dia yang membebaskan akan datang dari Sion, dan Dia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, ketika aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Memang menurut Injil mereka seteru oleh karena kamu, tetapi menurut pilihan mereka terkasih oleh karena leluhur. Sebab kasih karunia dan panggilan Elohim itu tak tersesali. Sebab sama seperti kamu pun dahulu tidak taat kepada Elohim, tetapi sekarang kamu telah dirahmati melalui ketidaktaatan mereka. Demikian pula mereka sekarang tidak taat, supaya melalui kemurahan-Mu mereka sendiri pun diberi kemurahan. Sebab Elohim telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Dia dapat merahmati semua orang. Oh, dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Elohim, betapa tak terduga keputusan-keputusannya dan tak tertelusuri jalan-jalannya. Kiranya melalui ini semua kita dicerahkan. Selamat menyaksikan video pembahasan kita hari ini. Informasi ini menambah wawasan dan pemahaman kita semua, dan biarlah kita diberkati oleh pembahasan pengajaran nama Mesias yang benar. Apa Yahweh memberkati. Haleluya. Sebelum kita membahas tentang nama Yeshua, kita harus tahu terlebih dahulu susunan tata bahasa Ibrani, agar kita bisa dengan mudah memahaminya. Sekarang kita ambil satu contoh, yaitu kata Yomer dan Omer. Yomer dan Omer itu sama. Yomer itu berasal dari kata Omer, yang artinya berkata. Tetapi karena ini mendapat kata sandang, yaitu mendapat imbuhan yod, jadi Yomer dari kata Omer. Omer dapat awalan yod, jadi Yomer. Tetapi ada juga kata Tomar. Ini maksudnya apa? Ada Yomer, ada Tomar. Yomer dan Tomar berasal dari kata Omer. Amar, Omer itu sama, cuman beda bentuk waktu saja. Kita lihat contoh kasus yang lain, yaitu Yikro. Tetapi juga ada kata Tikro, yang kata dasarnya adalah kara, yang artinya memanggil. Demikian juga kata kum, yang artinya bangkit. Bisa juga diberi kata sandang, sehingga menjadi yakum. Demikian juga dengan kata takum. Jadi yakum dan takum itu berasal dari kata yang sama,
yaitu kum. Begitu juga dengan Yeshua. Kita juga mengenal ada kata Tesua. Jadi kata Yeshua maupun Tesua memiliki kata dasar yang sama, yaitu Shua. Dan ini bentuk present tense. Bentuk past tense-nya adalah Sa'a. Kita kembali kepada kata Omer. Omer artinya berkata. Kalau Yomer artinya dia dalam bentuk maskulin atau laki-laki yang berkata. Kalau Tomar artinya kamu katakan atau berkata dalam bentuk perintah. Jadi mempunyai kata dasar yang ada kata sandangnya. Tau itu dari kata ata yang artinya kamu. Demikian juga dengan kata tikrok yang artinya kamu memanggil. Dari kata kara yang artinya memanggil. Kalau yikro artinya dia memanggil dalam bentuk maskulin. Yeshua itu mempunyai kata dasar shua dalam bentuk present tense atau sedang berlangsung yang artinya menyelamatkan. Sa'a itu bentuk lampau dan bentuk yang akan datangnya adalah sia. Jadi Tesua artinya kamu menyelamatkan. Kalau Yeshua yang artinya dia laki-laki yang menyelamatkan dan dalam bentuk sedang berlangsung atau present tense. Jadi Yeshua artinya dia laki-laki yang sedang menyelamatkan. Sekarang kalau ada kata kalimat Yeshuati artinya dia menyelamatkan aku. Jadi yod di depan shua ini secara huruf atau gramatikal bukan mewakili kata Yah yang disebut kependekan dari kata Yahweh. Sekalipun yod di sini menunjuk kepada Yahweh. Tetapi secara tata bahasa Ibrani ini merupakan kata sandang yang berarti dia. Jadi kalau kata Yahshua itu sebenarnya merupakan suatu unsur pemaksaan kata Yahweh yang disambungkan dengan kata Shua, dan ini jelas tidak cocok dengan tata bahasa Ibrani. Karena kalau benar Yahshua berarti harus ada huruf he-nya, padahal tulisannya adalah Yod Shin Wo Ayin yang kalau dibaca adalah Yeshua bukan Yahshua. Jadi menurut tata bahasa Ibrani susunannya bukan Yahshua atau Yahoshua tetapi Yeshua. Dan malaikat Tuhan pun yang memberitahukan kepada para gembala domba di padang seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 menyebutnya bukan Yahshua atau Yahoshua tetapi Yeshua HaMashiach. Begitu juga dengan malaikat yang sama, dia pun memberitahukan kepada Maria seperti yang tertulis di dalam kitab Matius 1 ayat 18, ayat 21 dan ayat 25. Malaikat Tuhan itu memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan dinamai Yeshua. Oleh sebab itu pakailah nama yang benar sesuai dengan aslinya, yaitu Yeshua, bukan terjemahan atau yang dibuat oleh manusia. Sekali lagi perlu diingat bahwa apapun yang sudah menjadi nama tidak bisa diterjemahkan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Yeshua artinya adalah dia yang menyelamatkan dalam bentuk maskulin dan sedang berlangsung.
Sedangkan bentuk feminimnya adalah Yeshua dengan huruf akhir yang ada huruf H-nya, yaitu menjadi Yod, Shin, Wo, Ayin, He. Namun demikian membacanya tetap sama, yaitu Yeshua, dan huruf H-nya tidak terdengar. Sekarang bagaimana dengan kata yang ada di belakang Yeshua, yaitu Hamasiah, yang dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata Kristus yang artinya diurapi. Namun sebenarnya kata Hamasiah itu artinya bukan yang diurapi, tetapi tempat keselamatanmu itu. Mari sekarang kita akan pisahkan kata demi kata agar menjadi semakin jelas. Ha artinya itu, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah the. Ma artinya adalah tempat. Contoh, kita mengenal kata madrasah dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa yang serumpun, sama seperti bahasa Indonesia yang serumpun dengan bahasa Melayu. Dan bahasa Arab serta Ibrani itu juga merupakan bahasa Semitik. Nah, kata madrasah itu artinya adalah tempat belajar. Sedangkan dalam bahasa Ibrani kita dengar kata Bet Midrash yang artinya rumah tempat belajar. Jadi kata ma, mi, mo itu artinya tempat, cuman dalam bentuk tenses yang berbeda-beda. Sekarang apa arti Siah? Siah artinya adalah keselamatan dalam bentuk tenses future. Sedangkan huruf het itu artinya adalah mu atau kalian. Tetapi huruf het itu juga memiliki arti transcendent, divine grace and life, atau sesuatu yang melampaui segala akal atau anugerah ilahi dan kehidupan. Jadi dengan demikian kata Hamasiah memiliki arti tempat keselamatanmu itu. Jadi dengan demikian Yeshua Hamasiah memiliki arti dia yang mengacu kepada Yahweh, yang menyelamatkan dalam bentuk present continuous tense atau sekarang dan sedang berlangsung, adalah tempat keselamatanmu itu. Nah, kata keselamatan yang di kata Hamasiah adalah dalam bentuk future atau yang akan datang. Sedangkan kata Yesus tidak memiliki arti sama sekali, karena kata Yesus itu adalah hanya merupakan tuntutan grammar bahasa Yunani saja, dan kata os di belakang itu karena bergender laki-laki, sama seperti nama Shaul. Karena gendernya laki-laki maka berubah menjadi Shaulus, Yakob jadi Yakobus, Yosef jadi Yosepus, dan itu menghilangkan arti nama yang sebenarnya. Oleh sebab itu, jika kita telah mengerti nama yang benar, panggillah juru selamat kita dengan sebutan nama yang benar, yaitu Yeshua Hamasiah dan bukan Yesus Kristus. Bukankah akar iman kita dari Ibrani dan bukan Yunani? Berikut ini kami akan tunjukkan kepada saudara sekalian tentang buku-buku yang kami pakai untuk menerangkan tata bahasa tadi. Dan
Orang Amerika tidak boleh memanggilnya dengan Mr. Safe. Orang Jawa juga tidak boleh memanggilnya dengan Bapak Sugeng. Orang Mandarin juga tidak boleh memanggil dengan Bapak Beng An. Karena selamat sekalipun bisa diterjemahkan, namun sudah menjadi nama, maka tidak boleh diterjemahkan. Jika pedoman ini dilanggar, maka akan menjadi suatu kerancuan yang sangat luar biasa. Sekarang kita sudah tahu tentang nama Sang Juru Selamat kita, yaitu Yeshua HaMasyiah, yang tentunya karena itu sudah menjadi nama, maka tidak boleh diterjemahkan dalam bentuk apapun juga. Setelah kita mengerti hal ini, bagaimana pendapat saudara? Apakah kita akan kembali kepada hukum yang sebenarnya, atau kita akan bersikap tidak mau tahu? Sekali lagi ingatlah bahwa nama atau apapun juga yang sudah menjadi nama tidak bisa diterjemahkan.